Malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 38. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang patut untuk dipuji dan disembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami akan belajar firman Tuhan, kami akan berdoa syafaat, Engkau sucikan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa malam ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dari RW 1 nomor 35, Firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Saya harap kita semua baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Kita bersama-sama malam hari ini akan membahas sebuah topik, adalah menunda adalah bahaya, yang diambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, kemudian Keluaran 9:12, dan juga ada beberapa ayat yang lainnya. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Kami boleh diajarkan tentang bahayanya menunda sesuatu hal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan
tidak akan menuai. Nah, Pengkhotbah 11 ayat 4 ini berbicara tentang kebiasaan orang menunda sehingga tidak ada keputusan yang diambil dan keberhasilan yang diraih. Dari kebiasaan menunda sehingga tidak ada keputusan yang diambil. Kemudian Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara sekalian, ada seorang anak. Dia adalah seorang anak yang kaya sehingga dia banyak seringkali dilayani sehingga itu membentuk kebiasaan dia. Nah, setiap hari dia di kamar dan pada waktu mau makan bersama pun, mau makan pun dia malas, enggan untuk keluar kamar. Sehingga setiap hari asisten rumah tangga yang harus mengantar makanan ke kamar dia. Suatu hari suatu malam dia mendengarkan teriak orang tuanya agar segera turun dari kamar atasnya karena dia tinggal di lantai atas. Namun karena kemalasannya ia pun hanya berteriak, nanti saja 5 menit lagi. Dan kemudian dia tidak terdengar lagi suara orang tuanya yang terus memanggil dia. Kemudian para asistennya ikut memanggil untuk segera turun. Lagi-lagi dia hanya menjawab, sudah kubilang nanti saja 5 menit lagi. Padahal situasi saat itu kondisi lagi kebakaran. Dia diteriaki cepat turun, tapi dia masih nanti saja. Tidak lama kemudian dia merasa udara dalam kamarnya menjadi panas. Dia kemudian melihat kok remote AC ternyata mati, padam. Dia mencoba mau menyalakan tapi ternyata tidak bisa, dan dia kemudian mencoba berusaha tapi ternyata tidak bisa. Karena apa? Dia kemudian melihat suasana mulai panas, lidah-lidah api mulai menerobos ke kamarnya, dan dia tidak punya waktu lagi untuk menyelamatkan diri. Seandainya saja dia mau mendengarkan saran orang lain dan panggilan orang tuanya dan dia tidak menunda waktu, pastilah kehidupan itu masih ada padanya. Dia telah menukar nyawanya dengan waktu yang dia buang dengan sia-sia. Dia menunda, dipanggil terus, segera turun. Tapi dia masih tidak mau, dia tidak memperhatikan dengan baik seruan dari orang tuanya dalam keadaan bahaya karena sedang kebakaran. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak bersikap seperti anak muda ini. Seorang yang senang menunda, tidak segera bertindak, masih bertunda-tunda padahal bahaya di depannya sudah mengancam. Akhirnya berakibat fatal. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Ada orang-orang yang menunda, yang mana seharusnya ia bertindak dan ambil keputusan saat itu, namun tidak dilakukan. Akhirnya berakibat fatal. Itu sebabnya hari ini kita coba melihat beberapa orang ini, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Felix, Festus, dan Raja Agripa. Siapakah Felix itu? Felix adalah seorang wali negeri Yudea. Dia memiliki kesempatan terbaik, tetapi ia menunda keputusan penting dalam hidupnya. Ia memiliki kesempatan yang terbaik ketika Paulus dituduh membuat kekacauan dan dia diperhadapkan pada persidangan. Salah seorang yang menyidangkannya adalah Felix. Pada waktu itu, Paulus berkesempatan untuk menceritakan Injil kepadanya. Berita ini begitu menarik perhatiannya, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus pada saat itu. Ia menyuruh Paulus pergi sambil berkata bahwa ia akan memanggilnya kembali sambil menunggu kesempatan yang baik. Kesempatan baik ada di depan dia saat itu, tapi dia mengelak, dia menolak, dia menunda, dan dia berkata kepada Paulus, nanti aku akan panggil kamu lagi, menunggu kesempatan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia menunda hal terpenting dalam kehidupannya, yaitu memiliki hubungan benar dengan Allah. Kita tidak tahu apakah di kemudian hari Felix percaya Kristus atau tidak, tapi dari sikap yang ditunjukkannya, kemungkinan tidak. Ia menunda karena menunggu kesempatan yang baik. Dia tidak sadar justru saat itu adalah kesempatan yang terbaik baginya. Demikian juga Festus, gubernur Romawi, dan Raja Agripa juga memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan Injil. Tapi mereka juga menolak kesempatan yang diberikan pada waktu itu.
Malah Festus dia berkata dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila Festus, yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Kemudian Agripa menjawab, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Di sini kita lihat baik Festus, gubernur Romawi maupun Raja Agripa, nampaknya mereka menolak Paulus yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya bukan hanya Paulus yang mereka tolak, mereka juga firman Allah dan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan barang siapa menolak Tuhan Yesus, itu berarti mereka menolak Allah. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Saudara yang kasih oleh Tuhan, Raja Agripa hampir menjadi percaya. Dirinya sudah diperhadapkan dengan kebenaran Injil, tetapi ia tidak mau menerima Kristus menjadi juru selamat dia. Ini kesempatan baik datang di hadapan mereka, tapi mereka sia-siakan kesempatan itu. Mereka menunda. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menunda adalah bahaya. Terlebih lagi jika yang ditunda adalah hal yang penting, bahkan sangat penting dalam hidupnya. Keputusan percaya Tuhan Yesus adalah keputusan terpenting dalam hidup manusia, karena menentukan nasib kita sekarang dan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa ada kesempatan baik lagi akan datang yang kedua kali. Saudara yang kasih Tuhan, dengan menunda, kita pikir kita bisa mengatur dan mengendalikan hari esok. Nanti besok saja saya percaya Tuhan. Masih ada waktu hari esok, tidak usah hari ini. Sekarang saya masih sibuk, saya belum bisa. Besok saja, besok masih ada waktu yang baik bagi saya. Ia berpikir hari esok pasti ada. Padahal siapa bisa memastikan ia akan melihat matahari besok? Janganlah memuji diri karena esok hari, karena esok tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara sekalian, Tuhan selalu berkata pada kita, hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah waktu yang terbaik buatmu untuk ambil keputusan, untuk mengenal aku. Kalau sudah lewat, maka belum tentu kamu punya waktu lagi. Itu soalnya gunakan baik-baik kesempatan hari ini. Hari ini. Makanya Tuhan selalu katakan hari ini. Tapi bertolak belakang dengan Tuhan yang selalu berkata besok. Besok adalah suara setan. Setan selalu berkata besok saja. Jika ia bisa membuat seseorang menunda mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus sampai besok, maka ia berhasil membujuk manusia. Tapi manusia seringkali lebih senang mendengarkan bujukan iblis yang katakan masih ada hari esok daripada mendengarkan suara Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah kata Tuhan untuk kita lakukan. Dikatakan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Gunakan baik-baik kesempatan hari ini. Saudara kasih Tuhan, pada zaman sekarang ini juga banyak orang hampir percaya, tapi mereka selalu menunda-nunda untuk mengambil keputusan dengan berbagai macam alasan. Mereka katakan menunggu waktu yang lebih baik untuk menjadi percaya. Memang si jahat, si iblis, si setan giat berusaha mencegah orang-orang menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat mereka. Terlalu besar resikonya bila seseorang menunda-nunda menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Tidak ada hari esok, tapi waktunya sekarang. Tidak ada hari esok, waktunya sekarang. Untuk ambil kesempatan, untuk ambil keputusan, untuk kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Jikalau kita belum betul-betul mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, resikonya terlambat untuk selama-lamanya kalau kita menunda-nunda. Sekali lagi, kalau kita nunda-nunda, resikonya kita bisa terlambat untuk selama-lamanya. Jadi pilihan diperhadapkan kepada kita. Hari ini kita ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, atau kita menunda dan terlambat untuk selama-lamanya, dan saudara akan menyesal seumur hidup saudara. Yang kedua kita lihat seorang yang bernama Firaun. Di dalam
ayat yang sudah kita baca di situ katakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kisah ini, Allah sudah memberi banyak kesempatan untuk memperhatikan peringatan Musa berulang dan berulang. Kalau kita lihat, ia selalu memanggil Firaun untuk bertobat, namun hatinya keras terhadap firman yang disampaikan oleh Musa. Kalau kita lihat dari tulah pertama sampai ke tulah kelima, di situ dikatakan Firaun terus mengeraskan hatinya. Hatinya terus keraskan. Firman Tuhan terus datang, kesempatan demi kesempatan datang kepada dia. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Firaun terus menerus mengeraskan hatinya. Ketika Firaun terus menerus tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan kita lihat pada titik tertentu, suara Tuhan itu seperti tidak terdengar lagi. Sepertinya Tuhan diam dan membiarkan Firaun dalam kejahatannya. Firaun tidak lagi mampu mendengarkan panggilan Tuhan. Dan di sini kita lihat sepertinya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Padahal kita lihat hati Firaunlah yang begitu keras. Firaunlah yang terus menerus sudah tutup hatinya terhadap suara Tuhan. Sehingga suara Tuhan tidak lagi mampu didengarnya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sering menunda-nunda dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita pada waktu kita mendengarkan suara Allah untuk kembali kepada Tuhan? Kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Tuhan kembalilah anakku, kembalilah, bertobatlah. Tapi kita terus-menerus mengeraskan hati kita. Kita abaikan suara Tuhan untuk kembali kepada Dia, atau kita menolak suara Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan untuk berbicara, untuk bertobat dan percaya pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bahkan suara Tuhan juga mungkin terus-menerus memanggil kita untuk kita ambil keputusan ketika Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayan Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah kita terus menunggu waktu yang baik? Kita kata nantilah ada waktu yang baik, nantilah suatu saatnya saya akan melayani Tuhan. Ada satu saat saya akan menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi majelis, untuk menjadi guru sekolah minggu, ataupun pelayanan-pelayanan lain. Kita terus menunggu dan menunggu. Padahal hari ini adalah hari perkenanan. Ini hari adalah hari yang baik. Tapi kita terus mengabaikan suara Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jika saudara belum terima Yesus sebagai juru selamatmu, segera berdoa dan undang Dia masuk ke dalam hatimu. Jangan menunggu waktu yang tepat baru kita mau berbalik kepada Allah. Hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita ambil keputusan. Jangan tunda. Keputusan kembali kepada Allah. Keputusan untuk siap melayani. Keputusan untuk siap beribadah kembali kepada Tuhan. Karena hari ini masih punya kesempatan. Besok belum tentu. Bila kita terus-menerus mengabaikan suara Allah, pada akhirnya kita tidak akan dapat terdengar suara itu sama sekali. Dengan kata lain, terlambat. Sebelum terlambat, segeralah ambil keputusan penting dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara dengan tegas dan keras pada kami. Kami seringkali menunda untuk percaya kepadamu. Kami menunda untuk bertobat. Kami menunda untuk mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di setiap bidang yang ditawarkan, dipercayakan kepada kami, baik sebagai seorang majelis, sebagai pengurus gereja, sebagai guru sekolah minggu, sebagai asher, sebagai WL, sebagai singer, ataupun bidang-bidang lain. Tapi kita menolak terus. Bahkan kita terus menunda waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah hari terbaik. Jangan menunda. Risiko penundaan, kita akan menyesal seumur hidup kita. Sebelum terlambat, lakukan sekarang. Bertindak sekarang. Ambil keputusan penting dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama.
Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Yang pertama, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk menyatukan hati kami, untuk kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, tidak satu tempat, tapi kami boleh bersehati Tuhan untuk berdoa bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh kami alami dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan memberikan kepada kami pencobaan melebihi kekuatan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan juga persekutuan doa kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan layakkan kami untuk kami boleh bersatu di dalam doa-doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendoakan ibadah kita setiap minggu, biar Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus melancarkan sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Setiap penata layan boleh punya sukacita, semangat dalam melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berikan hikmat, urapan, dan kuasanya. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat yang hadir, demikian juga keamanan, streaming, dan semuanya biar Tuhan pakai semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk persekutuan doa Yabes kita ini. Mari kita terus berdoa supaya sungguh-sungguh jemaat-jemaat yang boleh dipakai Tuhan menjadi prajurit-prajurit doa, mereka boleh tetap setia berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk ibadah dan juga untuk persekutuan doa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami setiap minggu. Kami berdoa juga untuk ibadah minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap penata layan yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan sukacita, semangat dalam melayani Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai urapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan keamanan sini yang melayani, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, peralatan dipakai, streaming, dan semuanya Tuhan, semua boleh lancar dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang hadir, Tuhan berikan sehat dan mereka boleh dengan sukacita datang ke rumah-Mu setiap hari Minggu. Dan kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat yang masih belum beribadah ke gereja, mereka boleh digerakkan hatinya untuk bisa kembali beribadah bersama-sama. Kami serahkan juga persekutuan doa Yabes kami Tuhan, ya Tuhan juga pimpin berkati terus supaya persekutuan doa ini bisa terus berjalan dengan baik, dan juga setiap jemaat juga boleh terus setia di dalam mendukung dalam doa. Kami boleh disatukan hati kami menjadi prajurit-prajurit doa untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga pelayanan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bergereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan masa depan gereja-Mu ini, Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Tolong terus doakan keluarga kami supaya kami boleh diberi sehat, kami bisa melayani dengan urapan dan kuasa yang dari Tuhan, kami bisa menjadi berkat, dan Tuhan juga berkati anak-anak kami untuk kehidupan rohani mereka dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus butuh dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu supaya kami boleh diberikan urapan kuasa yang dari Tuhan, kami boleh diberikan tubuh yang sehat, juga imun yang kuat, dan kami juga diberikan kerohanian yang semakin baik, semakin indah. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan kami, biar kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk anak-anak kami, Kau berkati mereka, mereka boleh hidup terus di dalam mengandalkan Engkau, mereka boleh hidup terus berjalan bersama Tuhan, dan masa depan mereka kami percayakan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengatur, memimpin, dan memberi yang terbaik untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendoakan jemaat-jemaat kita, biar Tuhan pimpin, berkati dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan, juga pergumulan-pergumulan, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kita juga doakan kalau minggu depan ini kita akan merayakan Imlek, biar jemaat-jemaat boleh diingatkan, mereka boleh tetap merayakan dengan baik, tidak
seperti orang-orang dunia, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga besar kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga bersyukur untuk Meme yang sudah boleh pulang dari rumah sakit beberapa waktu yang lalu, dan biarlah Tuhan terus memulihkan kesehatannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Kau jaga keluar masuk mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan juga pimpin rumah tangga mereka masing-masing dalam setiap beban pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh mengandalkan Tuhan, dan biarlah mereka boleh terus setia mengiring Tuhan. Mereka juga setia melayani Tuhan, dan mereka boleh terus mengandalkan Kau dalam hidup mereka Tuhan. Kami serahkan juga untuk minggu depan, dikala kami akan merayakan Imlek, biarlah kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh tetap menjaga citra diri kami sebagai anak Tuhan, sehingga kami tidak merayakan Imlek seperti orang-orang dunia, tapi kami justru dalam pertemuan keluarga itu kami bisa menjadi saksi bagi Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan juga di dalam perayaan Imlek ini. Kami juga berdoa bersyukur untuk Meme yang Tuhan sudah pulihkan, sehingga dia sudah boleh pulang dari rumah sakit beberapa waktu yang lalu, dan Tuhan pimpin terus untuk kesehatannya supaya dia boleh sehat, pulih, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluar masuk mereka semua. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita juga tetap mendukung dalam doa untuk pemerintah kita. Kita terus doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Dan kita doakan juga untuk Omikron ini ya, yang sudah semakin banyak lagi. Kita doakan untuk masyarakat bisa tetap menjaga prokes, dan juga vaksin booster ini bisa masyarakat bisa punya semangat untuk ikut dalam vaksin ini, dan juga biar vaksin ini bisa secepatnya bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Itulah bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus mendoakan mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan negara ini dengan berbagai persoalan yang ada, dan khususnya untuk menangani pandemi yang terus-menerus ini Tuhan, yang sampai hari ini belum berakhir. Bahkan ada varian-varian baru. Kami berdoa untuk Omikron ini yang sudah semakin banyak lagi di negara kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap menjaga prokes, dan juga vaksin booster ini bisa digalakkan Tuhan, dan masyarakat juga punya antusias untuk bisa ikut di dalam vaksin ini, sehingga paling tidak itu bisa menjadi penangkal untuk Omikron ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan supaya Tuhan yang pakai semuanya ini untuk boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih, kami serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengatur semuanya. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita juga mendoakan untuk masa depan gereja-gereja Tuhan. Kita terus mendoakan untuk ke depan pergumulan-pergumulan gereja-gereja Tuhan setelah pandemi atau juga masa-masa pandemi ini. Kita berdoa biar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja untuk tahu apa yang mereka harus kerjakan dan lakukan untuk ke depan nantinya, khususnya untuk jemaat-jemaat, supaya mereka juga bisa tetap setia mengiring Tuhan. Mereka juga bisa kembali ke gereja mereka masing-masing, dan mereka sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi gereja mereka masing-masing juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk masa depan gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi, dan juga kami tidak tahu bagaimana ke depan ini Tuhan. Kami hanya berdoa berserah kepada-Mu. Kami berdoa untuk segala kebutuhan gereja-gereja-Mu. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gereja dan juga jemaat-jemaat, supaya mereka boleh terus setia mengiring Tuhan. Mereka boleh setia melayani Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat bagi gereja mereka masing-masing Tuhan. Kami rindu mereka bisa kembali ke gereja mereka masing-masing, dan mereka bisa
kembali beribadah, melayani bersama-sama Tuhan. Kami mau serahkan masa depan gereja-gereja-Mu ini, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin gereja untuk boleh diberi hikmat dan tahu apa yang mereka harus lakukan dan kerjakan untuk masa depan gereja mereka masing-masing. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendoakan untuk kebutuhan gereja kita. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Biar Tuhan yang terus menyediakan, Tuhan mencukupi, bahkan Tuhan melimpahkan berkat-Nya, baik lewat jemaat-jemaat maupun juga anak-anak Tuhan yang boleh mengasihi gereja Tuhan di sini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami yang setiap bulan cukup besar. Kami serahkan Tuhan untuk kebutuhan operasional maupun juga kebutuhan KPR. Tuhan berkati terus Tuhan, supaya gereja-Mu boleh dicukupkan, bahkan dilimpahkan Tuhan, lewat jemaat-jemaat-Mu, juga lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang boleh memperhatikan pekerjaan Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan limpahkan berkat-Mu untuk mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap diberkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi GKBJ Bandung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan gereja-Mu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan yang setia, yang memulai, dan Tuhan juga yang akan terus mengerjakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sebelum mengakhiri persekutuan doa kita ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kita boleh berikan kepada Tuhan. Mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, boleh berkenan di hati Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.